Shalom, selamat pagi. Apa kabar jemaat kasih Tuhan terkasih? Dahsyat luar biasa. Puji nama Tuhan. Jemaat kasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada hari ini, ibadah kenaikan Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam saat teduh.
Terima kasih untuk pengorbanan di kayu salib sebagai kami manusia berdosa, sehingga kami boleh pengampunan dan kami juga beroleh keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih buat setiap pertolongan Tuhan yang menyatakan dalam setiap kehidupan kami. Hari kami merayakan hari kenaikan Kristus ke surga. Terima kasih Tuhan telah menjadi Allah, menjadi Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami pertaruhkan sepanjang ibadah ini dalam tangan Tuhan. Pertolongan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan segala isinya, dari Tuhan Yesus Kristus dulu selama kita hidup, dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sampai hari ini. Amin. Tidak cuma terkasih dalam Tuhan, kita juga dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang 11 kita akan baca secara berbalasan. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang 11 kita akan baca secara berbalasan. Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di sini, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Ia mengatakan demikian, maka ia disaksikan oleh mereka dan dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kata kepada mereka, orang kata dia, apakah kamu melihat langit? Sehingga atas surga mendengarkan kepada Amin. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasul kita sebagaimana orang-orang percaya dalam segala hal mengucapkannya. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita besar dan berbentuk Pilatus, salibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, sebagai Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Selamat kembali. Kita tahu Yesus telah naik ke surga. Di saat dia naik, maka kita akan selalu memuji, memuliakan nama, saling namanya. Kita menaikkan satu pujian, Yesus kami pujian. Yesus kami puji.
Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami bisa berkumpul pada pagi sampai menjelang siang nanti ya Tuhan. Hamba menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau memberkati kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini ya Tuhan Yesus. Kau memberkati kami semua dan juga jemaat yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Mari Bapa Allah Kudus menguasai hati dan pikiran kami, dan apa yang kami lakukan semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat kasih Tuhan, apa kabar semuanya? Luar biasa. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ada sukacita? Mau merayakan kemenangan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus telah mati, bangkit, dan hari yang lain. Amin. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau merayakan hari kemenangan ini. Semua bangkit berdiri, kita mau naikkan satu pujian. Rayakan Yesus, rayakan. kubur, bangkit, dan hari dia naik ke surga. Bukan untuk meninggalkan kita, tapi untuk apa? Menyediakan untuk para itu. Jemaat kasih Tuhan masih mau memuji Tuhan. Kita datang pujian ini rayakan, dan benar-benar kita merasakan bahwa kita harus juga merayakan kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Kita naikkan pujian ini, rayakan Yesus, rayakan.
Kalau dia memang sudah naik, berarti kita perlu dengan kemenangan. Amin. Kita naikkan pujian, ku menang bersama. Terima kasih Tuhan. Hari ini saya akan memberikan kesempatan untuk Ibu Stefani yang akan ngomong Tuhan. Silakan Ibu Stefani. Terima kasih waktunya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga hari ini bagi kita semua, dan kami yang saya dan Pak Rabu sangat bersyukur acara Paskah kemarin sudah berjalan dengan baik. Terima kasih seluruh panitia dan Bapak Ibu jemaat dan seluruh kita yang sudah mendukung Paskah gabungan di Gereja Berbantan. Kami semua diberkati dan semakin kita kompak dan bersatu pekerjaan Tuhan. Dan syukur hari ini kita boleh beribadah. Satu pujian saya dinyanyikan bahwa hidup kita berharga di hadapan Allah. Tanpa kasih Tuhan, kita mungkin tidak ada artinya. Kita orang berdosa, namun karena Tuhan, Dia rela mati, bangkit dan hidup bagi kita. Kita boleh nyanyikan pujian ini bersama-sama.
Pujian yang begitu indah ya. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Seperti yang kau ini, bukan dengan barang fana. Dengan darah yang mahal
Oh Yesus, oh Kiranya kami menanggalkan manusia lama kami dan mengenakan manusia baru, sehingga hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya hidup kami setiap hari, setiap waktu kami persembahkan di pelataran, sehingga setiap hari kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan boleh bersyukur hari kami boleh mengingat mengayu surga. Kau menyatakan bahwa Engkau Tuhan penguasa langit dan bumi ini. Kami rindu dengan persekutuan pagi ini. Kami diperlengkapi dengan kuasa firman Tuhan, melengkapi hambamu dengan kuasa-Mu, sehingga setiap hati kami umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, hati kami siap untuk ditabur oleh benih-benih firman Tuhan, sehingga yang kami rindukan benih itu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Salam kembali Bapak Ibu jemaat kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Apakah benar saudara luar biasa? Siapa yang luar biasa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya, dan betul ya. Karena kita menyembah Allah yang luar biasa, harusnya kita juga adalah pribadi yang luar biasa. Ya, harusnya kita menjadi pribadi yang luar biasa. Saudara, bersyukur kepada Tuhan, dan bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita beroleh keselamatan, semata-mata oleh karena kasih karunia. Sekalipun banyak orang mempertanyakan kelahiran Kristus itu, tetapi sejarah mencatat, ya, kalender dunia mencatat, ya,
hari Natal, hari kelahiran Kristus. Sekalipun dunia mempertanyakan tentang betul tidak Kristus mati di kayu salib. Ya, sekalipun dunia mempertanyakan, tetapi kalender bersejarah mencatat ada orang-orang percaya beribadah pada hari Jumat Agung, dan kalender mencatat, dunia mengingat itu, ya, bahwa Kristus telah mati di kayu salib. Sekalipun ada banyak orang mempertanyakan tentang betulkah Kristus telah bangkit, ya, banyak orang mempertanyakan, tetapi kalender mencatat, ya, dan orang percaya beribadah. Ada hari Paskah, ya, bahwa Kristus telah bangkit dari kuburnya, dan kubur itu membuktikan Kristus telah bangkit. Dan sekalipun orang mempertanyakan tentang apa? Tentang peristiwa kenaikan Kristus, apakah betul Kristus itu telah naik ke surga, menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Tapi kalender mencatat, dunia mencatat hari ini, ya, hari ini pasti orang ini libur apa sih? Tidak, hari tentang kenaikan Kristus ke surga. Jadi saudara, luar biasa ya, begitu luar biasa. Sekalipun banyak orang mempermasalahkan tentang doktrin kita, tentang pengajaran kita, tetapi dunia merayakan. Makanya orang juga suka bingung, ini orang Kristen di mana sih? Mati ya ibadah, ya, bangkit ya ibadah, kenaikan juga ibadah, gitu. Ya, luar biasa ya. Itulah sukacita kita yang luar biasa. Oleh karena itu, karena Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, ya, dialah itu juga termanifestasi, ya, impartasi kepada anak-anaknya. Orang percaya kita adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu terima kasih. Mari kita buka kitab Matius pasal 28. Ya, Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 ya. Matius pasal 28 merupakan pasal yang terakhir yang juga ada di logo GKI ya, di gereja kita, logo GKI. Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20 kita akan secara bergantian ya. Matius pasal 28 pasal yang terakhir ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20 kita baca kembali secara pembahasan. Perintah untuk memberitakan Injil dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia menyembahnya, tetapi orang ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertakanmu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Terima kasih dalam Tuhan. Teks khotbah kita pada hari ini merupakan kelanjutan dari kisah kebangkitan Kristus ya. Walaupun Kristus dikatakan dalam kisah para rasul dikatakan bahwa Kristus berulang-ulang menunjukkan, menampakkan dirinya kepada murid-murid. Yang pertama kepada Maria dan juga para wanita-wanita ya. Yesus menunjukkan, menampakkan dirinya bahwa dia telah bangkit. Dan juga dia menyatakan juga kepada murid-muridnya ketika dalam sebuah ruangan dalam sejahtera mereka, dia menampakkan dirinya. Bahkan kepada Thomas yang meragukan tentang kebangkitan Kristus, dan juga dia menampakkan dirinya. Dia juga menampakkan dirinya kepada Kleopas dan teman murid yang lainnya. Ketika mereka berjalan ya menuju ke Emmaus, dan di jalan Emmaus itu Yesus juga menampakkan dirinya, ngobrol ya, diskusi bersama dengan mereka. Kristus menampakkan dirinya, dan Kristus juga menampakkan dirinya ketika murid-murid sedang menjala ikan. Ya, ada kalau palu ya dari kalian, gitu ya. Yesus menampakkan dirinya, bahkan akan mencatat ya bahwa Kristus menampakkan dirinya lebih dari 500 murid. Ini artinya bahwa begitu banyak saksi yang melihat kebangkitan Kristus. Ini menyatakan bahwa Kristus telah bangkit. Walaupun Kristus sudah berulang-ulang menampakkan dirinya kepada murid-murid, saudara, tiba-tiba ada berita hoax, berita palsu yang tersebar juga pada waktu itu.
Saudara bisa baca ya di ayat sebelumnya, dusta Mahkamah Agung pada ayat 11 sampai 15 dikatakan ya, pada ayat 12-13 dikatakan, dan sesudah berunding dengan tua-tua itu Mahkamah Agama, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu. Ayat 13, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ya, di tengah-tengah peristiwa kebangkitan Kristus, tiba-tiba ada berita hoax yang tersebar, yang viral gitu ya, yang tersebar pada waktu itu bahwa Mahkamah Agama Yahudi menyebarkan suatu berita hoax tentang apa? Tentang Kristus tidak bangkit. Kristus tidak bangkit. Ya, dia telah dicuri, mayatnya dicuri oleh para murid-murid. Ya, sehingga Mahkamah mengatakan, memberikan ya segepok duit, katakan, sebarkan berita ini bahwa murid-murid telah mencuri ya pemimpin mereka. Ini berita hoax yang tersebar. Tapi kalau kita boleh belajar, bagaimana mungkin murid-murid bisa mencuri mayat Yesus? Kuburannya juga ya ditutup dengan batu yang besar. Kita mencatat para tentara Romawi itu ya menjaga selama 24 jam. Kenapa? Karena ketakutan mereka juga kalau murid-murid mencuri mayat Yesus. Sehingga apa? Sehingga kuburnya juga dijaga oleh tentara-tentara Romawi. Nah, bagaimana mungkin murid-murid ya mencuri mayat Yesus? Ya. Dan yang luar biasa adalah Kristus menampakkan dirinya berulang-ulang, tidak hanya sekali, saudara. Ya, selama 40 hari yang tercatat, Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang. Ini juga menunjukkan bukti kebenaran bahwa Kristus telah bangkit. Ya, jemaat kasih dalam Tuhan, sebelum kematiannya luar biasa ya. Kristus pernah menyampaikan dalam Matius 26 ayat 32 juga dikatakan, sesudah aku bangkit, ingatlah ya, dalam Matius 26 ayat 32, sesudah aku bangkit nanti, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Sehingga apa? Sehingga berikut yang kita baca tadi dikatakan, dan ke-11 bulan itu berangkat ke Galilea seperti yang pernah dikatakan dalam Matius pasal 26 ayat 32, bahwa ingatlah ketika nanti aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kalian kumpul ke Galilea, aku akan datang ke situ. Coba terkasih waktu bagaimana respon? Kita akan melihat bagaimana respon para murid-murid. Ayat 17, ayat 16 ya. 17 dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat lihat Yesus, ya, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ya ragu-ragu. Saudara, ketika melihat Yesus, murid-murid dikatakan ketika melihat Kristus, mereka menyembah Dia. Ada yang menyembah Kristus, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara, jadi pertanyaan, mengapa ada murid yang ragu? Ya, mengapa ada murid yang ragu? Ya, karena berita hoax yang tersebar oleh Mahkamah Agama Yahudi yang membuat goncang iman mereka. Ya, tidak hanya berita hoax, tetapi mungkin ancaman penguasa Romawi. Ya, ancaman kalau kalian menyebarkan berita-berita tentang kebangkitan Kristus, ya mereka diancam untuk dipenjara. Ya, ini ada ancaman. Ada yang kedua. Kenapa mereka ragu-ragu? Yang pertama, ya mereka mungkin mengakui, jangan-jangan berita hoax ini benar gitu ya, bahwa Kristus tidak bangkit. Kristus hanya dicuri para murid yang lain sehingga mereka ragu-ragu. Yang kedua, ada ancaman yang mungkin mereka terima dari penguasa Romawi pada waktu itu. Tapi syukur pada Tuhan Bapak Ibu, Kristus tahu hati mereka. Kristus tahu bagaimana keraguan mereka, ya, kegalauan mereka. Benar nggak sih? Ada yang menyembah, ada yang ragu-ragu, saudara. Ya, Yesus tahu kondisi itu. Sehingga apa? Sehingga Kristus perlu meyakinkan murid-murid akan kuasa yang diberikannya. Ya, dengan demikian apa? Dengan demikian berita kebangkitan benar adanya. Bapak Ibu cuma terkasih dalam Tuhan, saudara, murid ini merupakan gambaran kehidupan kekristenan kita.
Ya. Murid-murid ini ada yang menyembah dia, ada yang ragu-ragu. Ya, sekalipun Kristus berulang-ulang menampakkan dirinya. Ya. Ada berita yang tersebar bahwa Kristus telah bangkit. Ya, aku telah melihat dia, kata Maria Magdalena. Ya, aku telah melihat dia, kata Kleopas. Aku telah melihat dia bersama dengan murid-murid yang lain. Tetapi luar biasa ketika mereka berjumpa dengan Yesus di Galilea, ya, ada yang menyembah, ada yang ragu-ragu, sembah ya gitu ya. Masih ragu-ragu mereka. Ya, saudara, ini adalah gambaran kita loh sebagai orang percaya masa kini ya. Bagaimana kesungguhan hati kita mengikut Kristus? Ya, ada yang sungguh-sungguh percaya, ada yang masih ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Ya, seringkali kita juga memiliki keraguan dalam mengiring Yesus ya. Kita seringkali ragu akan kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita nggak percaya penuh, saudara. Kita percaya nggak 100%. Ya, kita percaya nggak full gitu ya. Tapi kita kadang-kadang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan itu kadang-kadang kita setengah-setengah, saudara. Kenapa? Karena kita terlalu fokus pada berita-berita hoax di dunia ini. Kita terlalu fokus dengan apa? Dengan isu-isu yang tersebar di dunia ini. Berita-berita negatif, ya, pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan kehidupan, ya, masalah-masalah kehidupan yang terus ya menghantam kita. Kita lebih fokus pada itu, sehingga kita tidak bisa melihat bagaimana tangan Tuhan telah memberkati kita dalam perjalanan iman kita. Ya, apakah pernah saudara merasakan? Apakah betul saudara menyembah Tuhan dengan baik dan benar? Apakah muncul keraguan-keraguan ketika beras sudah mulai tinggal 1 gelas? Ya. Bagaimana? Ya, saudara percaya pada kuasa Tuhan, ya akan bisa apa? Menggenapi janjinya bahwa adalah Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku ya Tuhan. Ini lagu benar apa enggak ya? Tuhan, ini lagu benar apa enggak ya? Apa iya? Ya. Ini beras tinggal 1 gelas, gimana Tuhan ini? Mulai ada banyak pertanyaan-pertanyaan dan makanya kalau kita kasih dalam Tuhan, saudara, ini zamannya teknologi luar biasa, ya, media luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara harus membiasakan diri untuk ya menonton ya firman Tuhan ya di melalui media sosial yang benar. Jangan mengikuti berita-berita palsu. Saudara ikuti ya ustaz-ustaz kain nama, saya tonton jam-jam, kita kan memuncang iman saudara gitu. Apalagi saudara tidak mempelajari tentang doktrin-doktrin yang benar tentang pelajaran Alkitab, saudara. Ya, sehingga rasanya kita mudah digoncangkan. Mudah digoncangkan. Saudara mencari kebenaran, bukan mencari yang palsu. Ya, saudara dalam kehidupan kita zaman teknologi yang luar biasa, saudara mencari kebenaran. Saudara mempelajari kebenaran. Di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah begitu banyaknya berita-berita hoax, berita-berita palsu yang berseliweran di media sosial, di sekeliling kita. Kalau kita terlalu fokus pada berita-berita hoax begitu, berita-berita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, akan mulai digoncang. Kenapa kita seringkali mudah digoncangkan iman kita? Karena terlalu banyak pikiran kita dapat diracuni oleh berita-berita hoax, berita-berita yang keliru tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara melihat begitu di media sosial, Kristus tidak bangkit, saudara mulai percaya, saudara mulai ragu. Kenapa saudara ragu? Karena kebenaran saudara tidak mempelajarinya. Karena saudara tidak mempelajari Alkitab, sehingga saudara mudah digoncangkan. Sehingga dalam Efesus pasal 4 dikatakan ya, kenapa kita seringkali mudah digoncang iman kita? Kenapa seringkali kita mudah digoncangkan iman kita? Kenapa? Karena kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana gambaran yang boleh juga menjadi gambaran kita bersama. Kita sebagai orang percaya masa kini, apakah betul saudara menyembah Tuhan? Ya, apa saudara betul menyembah kepada Tuhan?
Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Saudara, dengan luar biasa saudara memuji Tuhan di gereja ini. Ketika saudara keluar dari gereja ini, saudara tetap mengenakan manusia lalu saudara. Apakah saudara menjadi apa? Kita menjadi pembohong-pembohong. Kita menjadi pendusta-pendusta di hadapan Tuhan. Ada orang yang pembohong di gereja. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Luar biasa saudara. Kita tanya, apakah ibu hidup suka rutin merenungkan firman Tuhan? Dia bingung. Ibu punya kebiasaan baca firman Tuhan? Tidak pernah. Ya. Tetapi ketika dia bernyanyi, merenungkan firman-Mu, haleluya. Tapi dia tidak pernah baca Alkitab. Kita adalah pendusta-pendusta. Kita adalah pembohong-pembohong. Kita dapat Tuhan. Padahal kita harus bertobat. Kita harus punya kehidupan yang memperoleh nama Tuhan. Betul-betul saudara betul menyembah Dia, menyembah Kristus adalah Tuhan. Ya, itu kita ungkapkan dalam kehidupan kita. Ya, sehingga Tuhan dipermuliakan. Ya, saudara, puji-pujian kita nyanyikan dalam ungkapan firman Tuhan. Ya, saya kira kita rindu setiap pujian kita naikkan menjadi apa? Komitmen evaluasi kita bersama. Ya, sebagai orang percaya. Jadi kalau betul saudara menyanyikan, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Jangan kenakan lagi manusia lama. Ya, jangan berhenti kau memuji Tuhan di gereja ini. Karena ada puji-pujian yang sesungguhnya adalah ketika kau keluar dari gereja ini. Itu pujian yang sesungguhnya, saudara. Ya, pujian yang sesungguhnya ketika kau saudara keluar dari gereja ini. Itulah pujian yang sesungguhnya yang pengen Tuhan lakukan. Tidak hanya saudara, ya, luar biasa menyembah Tuhan di gereja. Tetapi pujian semua adalah betul-betul saudara menyembah Dia. Enggak ragu lagi. Saudara serius di gereja, ketika saudara keluar, saudara mulai ragu, ya, apa benar itu ya? Apa benar itu Yesus adalah Tuhan? Apa benar kuasanya dalam kehidupan saya? Apa benar kebenaran Tuhan dalam kehidupan saya? Ini gambaran, ya, kehidupan kita sebagai orang percaya dan kerinduan Tuhan. Syukur kepada Tuhan, saudara. Syukur kepada Tuhan. Tuhan tahu keraguan. Tuhan tahu keraguan murid. Syukur pada Tuhan. Tuhan tahu kebohongan kita. Tuhan tahu loh, kita bohong itu Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Tapi apakah Tuhan meninggalkan kita? Saudara, enggak. Tangannya terus menerus merangkul kita, ya. Membawa kita. Ayo anakku, kau pasti bisa menjadi manusia baru. Sehingga apa? Sehingga murid-murid ketika ragu, Tuhan nggak marahin dia. Kau yang ragu pulang kau, ya, nggak becus kau, keluar kamu dari lingkaran murid itu enggak. Ya. Kristus tahu isi hati murid-murid. Ada yang ragu, ya, ada yang ragu tentang kebangkitannya, ada yang ragu tentang ya dia naik ke surga, ada yang ragu. Ya, dan Tuhan tahu pasti, dan Tuhan sangat tahu betul isi hati kita. Ya, di antara kita mungkin ada yang ragu tentang kuasa Tuhan. Ada yang ragu tentang ketuhanan Tuhan. Ya. Kristus adalah Tuhan. Ada yang ragu tentang kuasa Tuhan. Ya. Tapi saudara yang bersedih hati, Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan merangkulmu dan Tuhan ingin memulihkan hati saudara. Ya. Saya juga pernah ragu. Tapi syukur kepada Tuhan. Ya, Kristus memulihkan. Kristus menguatkan dalam firman-Nya. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita dikuatkan. Ayo bangkit lagi, mengenal kuasa Tuhan. Ya, terima kasih dalam Tuhan. Ya, mari kita betul-betul mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, sehingga tidak lagi muncul keraguan-keraguan dalam iman kita. Sekarang ada berita-berita tentang orang, ya, memberitakan tentang hoax, ya, tentang Kristus, iman kita tidak terpenuhi. Kenapa? Karena kita tahu kebenaran firman Tuhan.
Sekalipun pergumulan, tantangan silih berganti dalam kehidupan kita, kita tidak mempertanyakan kuasa Tuhan. Saya percaya Tuhan, ya, kuasa nyata dalam kehidupan. Saya aminkan firman-Mu bahwa Tuhan adalah Gembala, bahwa Tuhan adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang dahsyat, ya. Engkau Allah pemelihara kami. Engkau adalah Tuhan kami, ya, yang berotoritas dalam kehidupan saya. Mampukan saya untuk terus mengiring mengikut Engkau Tuhan, sehingga kami menjadi penyembah-Mu yang benar. Ini yang pertama Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yang kedua dikatakan, setelah meyakinkan para murid, setelah meyakinkan para murid akan kuasanya, dan Yesus mengatakan, ya, mengutus mereka untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran tentang apa? Tentang Dia yang mati, Dia yang telah bangkit dan naik ke surga. Ya. Untuk apa? Sebagai upaya untuk melawan berita-berita hoax bahwa Kristus tidak bangkit. Inilah yang kita sebut sebagai apa? Sebagai amanat agung Kristus. Pesan dari pribadi yang agung, yang mulia adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga disebut amanat agung Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa, ya, di surga dan di bumi. Dialah pemilik bumi ini, bahkan Dialah pemilik surga itu. Sehingga dengan yakin firman Tuhan mengatakan, aku jalan, ya, kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Kenapa? Dialah pemilik bumi, Dialah pemilik surga ini. Ya, itulah iman kita. Inilah pengakuan iman kita. Ya, saudara jangan mau digoncangkan iman saudara. Syukur pada Tuhan kita boleh diselamatkan oleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Artinya apa Bapak Ibu? Kristus bukan hanya sebagai manusia, tetapi Dia adalah Tuhan yang sejati. Kristus bukan hanya membawa mujizat, bukan hanya sebagai guru yang terada dalam hidup kita, tetapi Dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Ya. Sekarang begitu banyak, ya, khotbah-khotbah di gereja-gereja hanya menyampaikan Yesus sebagai teladan, ya, teladan kebaikan, teladan kasih, ya, bagaimana Kristus mengasihi orang miskin, bagaimana Kristus menyembuhkan, ya, penyembuh orang yang sakit. Mereka lupa menyampaikan bahwa Kristus adalah Tuhan. Dia tidak sekedar hanya manusia biasa. Dia tidak sekedar menolong, penyembuh, ya, tapi Dia adalah Kristus, adalah Tuhan yang agung dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan mengatakan, ya, dalam ayat yang ke-18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, ayat 19. Karena itu, ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang kedua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ada amanat agung yang disampaikan oleh Kristus pada waktu itu, ya, sehingga ada poin-poin yang lebih penting dikatakan. Karena itu, kalau kamu tahu aku adalah pemilik bumi dan surga itu, karena itu pergilah. Ya. Yesus menyampaikan perintah, pengutusan, pemberitaan pada murid-murid, pergilah. Ya. Saudara, pergi ini, kata pergi adalah sebuah tindakan. Untuk apa? Untuk pergi. Untuk apa? Untuk bergerak. Untuk apa? Untuk berkarya. Untuk apa? Untuk melayani. Ya, ini ada perintah, pergilah. Sehingga malaikat juga menegur, ya, dan ayat dalam seorang rasul menegur, kamu jangan hanya melihat ke atas aja, ya, ditegur, ya, pergilah, ya, kelak Kristus pun akan datang dengan cara yang sama. Ya, artinya apa? Supaya benar-benar tidak terkesima. Sehingga mereka lupa tugas-tugas amanah agung yang disampaikan oleh Kristus. Pergilah, tindakan untuk pergi, bergerak, ya, berkarya, melayani. Saudara, ini perintah yang sama sampai kepada kita, yang kita juga adalah murid-muridnya.
kita telah diangkat jadi murid-murid Kristus, berarti kita punya tugas yang sama. Untuk apa? Untuk bergerak, ya, menjangkau jiwa-jiwa. Ayo kita bergerak loh. Ayo kita bergerak bersama-sama, pergi bergerak. Ayo kita berkarya, melayani. Ya, karena hidup bukan lagi berbicara tentang melayani diri sendiri, sudah. Melayani orang lain. Ya, melayani pekerjaan Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tugas kita pergi, ya, mari berkarya, bergerak. Terus saya rindu setiap kita ya, yang sebagai orang percaya, kita pergi dan bergerak. Ya. Komisi sekolah minggu saya rindukan, ya, guru-guru anak-anak, ayo kita ajarkan, ayo bergerak. Ya. Anak-anak sudah bisa kita siapkan untuk memberitakan Injil kepada teman-teman mereka yang tidak pernah ke gereja. Ya, membawa mereka untuk beribadah pada Tuhan. Ya, anak-anak muda di sini, ayo kita semangat gitu. Karena itu tugas kita, tanggung jawab kita. Ya, ada komisi pemuda, ayo. Ya, dan hari itu mereka tidak hanya dulu ibadah-ibadah di gereja ini, harus bergerak, nanti keluar mencapai jiwa-jiwa di sana. Ada banyak pemuda-pemuda, ya, yang hanya mengumpul terang, ketemu terang, bagaimana gitu, silau nanti. Ya, yang terang ini harus mencari, ya, orang-orang yang hidup dalam kegelapan, mencari jiwa-jiwa. Ya, demikian juga persekutuan wanita seperti itu. Ada ibu-ibu di sana setiap hari Sabtu nongkrong gitu. Anak-anak tua ya, yang katanya orang Kristen. Mereka tidak masuk di dalam persekutuan. Kan nggak ada yang jangkau. Karena nggak ada yang bergerak. Ibu-ibu nggak ada yang bergerak. Ya, ada banyak ibu-ibu yang tidak bergerak untuk menjangkau ibu-ibu yang lainnya. Ya, ada banyak ibu-ibu yang terdiam di rumah mereka. Apa? Mungkin mereka dibelenggu oleh suaminya yang tidak mengenal Tuhan. Ya, dia sudah dia adalah anak Tuhan. Tapi karena belenggu pasangannya, dia tak berani ke gereja. Ya, kita bergerak menjangkau mereka. Ya, bergerak menjangkau mereka. Begitupun dengan kaum pria ya, tugas-tugas luar biasa. Menjangkau kaum bapak-bapak ini ya, yang juga mungkin sudah lama tidak aktif. Itulah apa? Pergi dan melangkah. Saya kira setiap komisi harus punya program ini, program penjangkauan. Ya, kita punya program penjangkauan untuk ya menjangkau jiwa-jiwa. Setelah dikatakan pergi, bergerak, muridkan, ya, menjadi murid. Tidak hanya sebagai kaum Kristen kan, panggilan kita bukan untuk mengkristenkan orang, ya. Panggilan kita yang mana menjadikan orang itu yang sudah mengenal Tuhan menjadi murid. Menjadi murid bukan jadi Kristen, bukan hanya mengikuti sekedar agama, saudara. Muridkan, ya. Ini panggilan kita. Bagaimana muridkan? Ya, ada sekolahnya, ada tempatnya, ya, di gereja. Ya, dalam persekutuan kita dilengkapi, diajar, ya, di training, itu memuridkan. Ya, muridkan. Jadi panggilan kita bukan kristenisasi, bukan. Panggilan kita bagaimana memuridkan orang-orang yang sudah masuk dalam mengiring Kristus untuk memuridkan mereka. Untuk apa? Supaya mereka juga menyampaikan lagi berita tentang kebenaran Injil itu kepada orang yang belum percaya. Setelah dimuridkan, setelah belajar, ya baik lagi, baptislah mereka. Ya, dibaptis. Mempersiapkan orang-orang itu apa? Untuk bersaksi lagi. Ya, dibaptis. Ya, apa dibaptisan? Baptis adalah ketika orang itu mengikrarkan dirinya sebagai pengikut Kristus. Tidak hanya mengikrarkan, tetapi dia mau berjanji, ya, aku akan juga menyampaikan berita Injil kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Itulah baptisan. Jadi, ya kita bagaimana ada orang, Pak, saya mau dibaptis, oke, besok dibaptis ya, tidak seperti itu. Ya, belajar dulu, katekisasi dulu, ya, ajar, dimuridkan dulu, baru ketika sudah mengenal, ya, mencintai firman, baru kita dibaptis. Ya, tidak pucuk-pucuk datang 5 orang datang ke sini, Pak, langsung dibaptis, tidak seperti itu. Ya, belajar dulu firman Tuhan, ya, dimuridkan dulu, baru mengalami baptisan. Ya, pengikraran, hari ini saya menjadi pengikut Kristus. Sehingga dibaptis,
baru diajar lagi ya dasar-dasar kebenaran iman Tuhan. Lalu apa? Melalui persekutuan gereja ini kan, ya kita diajarkan kebenaran iman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga iman kita tidak mudah digoyahkan lagi, gitu ya. Dikoncangkan lagi iman kita. Coba terkasih dalam Tuhan, peristiwa kenaikan Kristus ke surga mengingatkan kita untuk apa? Tetap kita percaya menyembah Kristus adalah Tuhan. Yang kedua, kita diingatkan akan panggilan kita menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ya, kita punya tugas yang berat. Kita punya tugas, ya. Kita punya tugas berat. Saya katakan berat. Ya. Menyampaikan kebenaran tentang Injil. Kristus yang mati, yang bangkit, yang naik ke surga. Yang ketiga kita boleh baca pada ayat 20 ya katakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus menjanjikan penyertaannya. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, Tuhan tahu kok resiko pembawa berita Injil. Tuhan tahu ada resiko. Ya, saudara, ketika saudara pertama kali memberitakan Injil, ada resikonya. Makanya ketika ada resiko, kita nggak berani kan? Ya, dia tersinggung nggak ya? Jadi kita jadi marah nggak ya? Atau gimana nggak ya? Gitu ya. Apalagi orang tua kita, saya dilaporkan nggak ya? Saya akan ditampar nggak ya? Tuhan tahu resiko. Ya, kepada siapa? Kepada orang pembawa berita Injil. Ya, kita tentunya menganggap kita punya resiko yang besar tentunya. Ketika kita memberitakan firman Tuhan, tapi Yesus itu dikatakan menjanjikan penyertaan, menjanjikan kekuatan, menjanjikan perlindungan, pertolongan Allah supaya kita tetap menghadapi. Sekalipun kita menghadapi resiko itu, resiko pasti ada kok. Tapi Tuhan akan memberikan penghiburan. Tuhan memberikan pertolongannya. Tuhan menyatakan penyertaannya bagi orang-orang yang beritakan Injil. Ayo Bapak Ibu, kita itu ya, nanti tahun depan gereja harus punya pospedi. Ya, itu jadi program kita bersama. Kita doakan ya. Ya, kita doakan, kita sudah sekian lama kita tidak punya pospedi lagi ya. Nah, kita punya program ini, buka pospedi. Kita nggak tahu, saya belum tahu di mana ini. Ya, karena kita punya rindu yang sama. Ya, sehingga kita akan memutus ya hamba Tuhan untuk di pospedi kita ya, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saya kira ini menjadi program tahun depan saja ya. Jadi program kita ke depan, kita lihat, kita doakan ya di daerah mana ya. Dan coba kita buka pospedi GKI Sumbangun ya, atau di Depok atau di mana ya. Sudah siap ya. Kalau ada kira-kira yang ruko kita sewakan, kita sewakan ya. Ya, Tuhan akan menyertai. Itu akan menyertai pendanaan, menyertai menyediakan hamba Tuhan yang akan kita tempatkan. Ya, kita kan punya visi ke depan. Kenapa? Karena logo GKI Matius ya, Matius 28:19-20. Pergilah. Kenapa? Mau kita di sini terus, di jalan terus, tak pergi gitu. Ya, kita mau rindu, kita melakukan ya logo kita ini. Ya, karena bersekian tahun kita nggak mengerjakan, nggak bergerak untuk mendirikan pos-pos ya PI untuk kemuliaan firman Tuhan. Ada tantangan, ada risiko ada. Tuhan sudah sampaikan kok risikonya, ya. Tapi apa? Aku akan menyertai engkau sampai kepada surga. Adanya saudara, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Sampai kita dipanggil Tuhan, penyertaan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Ya, bahkan kelak ketika kita dipanggil Tuhan, Tuhan tetap menyertai kita. Artinya apa? Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Ya, itu siapa? Tempat sudah jadi belum? Belum ya. Ada banyak tempat Tuhan sediakan. Penyertaan Tuhan tetap banyak. Sampai kita dipanggil Tuhan pun kita berjumpa dengan Tuhan di Yerusalem barunya. Sampai bertemu sampai kita bertemu.
Sampai di Yerusalem baru pun penyertaannya tetap ada. Luar biasa ya, luar biasa. Karena yang kita harus banggakan adalah ketika para pemimpin agama, ketika saudara melihat kubur-kubur mereka, ya, kubur mereka tetap utuh. Tapi kalau saudara melihat kubur Yesus, saudara menggambarkan para pemimpin agama, kubur Yesus, ya, itu katanya kalau di Yerusalem itu mereka menyatakan bahwa Yesus tidak ada di sini. Ya, kubur Yesus itu terbuka. Ya, berbeda dengan manusia biasa. Kubur mereka tertutup. Tapi luar biasa, Kristus, kubur Yesus itu terbuka, nggak tertutup. Kalau tertutup, berarti masih ada aturan-aturan yang sisa. Masih ada mayat di dalam itu. Tapi syukur kepada Tuhan, ini imannya luar biasa ya. Saudara harus bangga dengan Yesus. Ya, karena kuburnya itu tidak tertutup, tapi terbuka, menandakan bahwa Kristus telah bangkit. Dan dunia mencatat itu, ya, dan dunia mencatat itu. Kristus telah bangkit. Itu yang namanya Paskah. Luar biasa ya. Saudara harus bangga ya. Saudara harus bangga. Pada saya dari awal katakan, sekalipun ada orang mempertanyakan tentang kelahiran Kristus, dunia merayakan kelahiran Kristus. Sekarang banyak orang mempertanyakan, betul tidak Yesus mati di kayu salib? Ya, jangan-jangan itu orang lain, jangan-jangan itu juga, jangan-jangan itu murid yang lain salib juga. Sejarah mencatat, dunia mencatat, Kristus ya memperingati kematian Kristus. Ya, hari ini sekali orang mempertanyakan, kok mau ya orang Kristen itu menyembah Tuhan Yesus itu? Dia kan hanya manusia biasa. Hari ini kita peringati apa? Memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus surga. Menandakan apa? Dia kembali kepada Bapa. Karena dia adalah pemilik surga yang sesungguhnya. Jadi saudara, kita menyembah Allah yang luar biasa. Kita juga menjadi pribadi yang luar biasa. Kita dikuatkan iman kita karena kita menyembah Tuhan yang luar biasa. Menjadi orang Kristen tetap percaya kepada Kristus adalah Tuhan kita hidup. Menjadi orang Kristen yang mengingatkan kita tugas tanggung jawab kita untuk apa? Untuk melakukan, bergerak, memberitakan Injilnya Tuhan. Jadi orang Kristen percaya, tetap percaya akan penyertaan Tuhan kemanapun engkau pergi. Dan firman Tuhan pada pagi ini kiranya terus membawa kita kemanapun kita berada. Mari kita berdoa dan bersyukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu dan Roh Kudus yang terus memberikan pengertian bagi kami. Hamba terbatas untuk memberikan penjelasan tentang firman. Kami yang percaya Roh Kudus yang sudah terlerai dalam firman kami memberikan pengertian, penterjemahan yang lebih lagi sehingga kami dapat mengaminkan melakukan firman Tuhan dan firman itu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami sehingga kami berdampak bagi dunia ini. Syukur kita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pastor. Saatnya kita akan memberikan terbaik pekerjaan Tuhan. Dan yang bertugas pada hari ini yaitu Ibu Rahel sama Ibu Sibol. Saya persilakan untuk maju ke depan sebelum berbicara. Terima kasih Tuhan, mari mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur kepada-Nya Tuhan. Kami sudah dikuatkan dengan pekerjaan Tuhan dan saat ini kami memberikan yang terbaik untuk pekerjaan. Kau berkati setiap kami yang memberi maupun yang belum Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami beri itu untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian Jalan Serta Yesus, jalan sertanya seperti
menaikkan doa syafaat dan yang bertugas pada pagi Indonesia ini. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita naikkan satu putihan. Mampirlah dengan doa. Di siang hari ini saya bersyukur atas firman Tuhan yang boleh memberikan kami kekuatan bahwa dalam hidup kami tidak ada keraguan akan kesungguhan hati kami untuk Engkau ya Bapa. Kami menjadi orang yang sungguh-sungguh memuliakan, memuji, membesarkan nama Allah. Dan biar hidup kami menjadi berkat bagi orang lain, oleh karena Engkau menjadi teladan dalam setiap kehidupan kami. Bagaimana kami bisa membuat orang percaya kepada-Mu kalau kami sendiri tidak membuat diri kami menjadi berkat bagi orang lain, baik sikap hidup, tutur kata maupun segala hal dalam hidup kami, biar kami menjadi teladan bagi orang lain. Karena itu merupakan satu penginjilan dalam hidup pribadi kami di lingkungan di mana Kau tempatkan kami, Bapak. Baik itu di lingkungan keluarga besar kami maupun tetangga kiri kanan kami, Bapak. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami memiliki Allah seperti Engkau, Bapak. Pada siang hari ini kami mendoakan secara khususnya untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Labungan. Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini dengan berkat yang luar biasa. Memberkati istrinya Ibu Sefani yang mendampinginya dan anak terkasihnya Selomita, dan memberikan kecerdasan di dalam pendidikannya agar bisa menjadi berkat dan berguna bagi orang tua dan masyarakat di sekitarnya. Kami tahu setiap kehidupan keluarga ini di lingkungan di mana tempat-tempat hamba-Mu dalam pekerjaan mereka. Saya Tuhan memberkati dengan berkat yang luar biasa dan kiranya juga senantiasa memberikan semangat hari lepas hari di dalam setiap kegiatan mereka, Bapak. Bapak juga berdoa buat penginjilan secara khususnya baik GKI secara Indonesia, dan juga memberkati hamba Tuhan yang Kau siapkan untuk menjadi pelayan-Mu di dalam pekabaran Injil di seluruh tanah air kami ini, Tuhan. Ada belum yang terjangkau, tapi
kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga hamba Tuhan yang kau siapkan ini bisa menjangkau bagi mereka yang belum mengenal Kau Bapa, sehingga Injil bisa tersebar luas di tanah air kami tercinta, sehingga ada banyak yang bisa diselamatkan Bapa. Kami juga mendoakan Tuhan untuk pemudi yang sekolah di STTB Hidup, Saudara Lydia dan Saudari Febri. Tuhan juga memberkati kedua anak muda ini yang sudah mempersembahkan hidupnya untuk mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Berkati memberikan kemampuan bagi mereka, semangat muda mereka juga tetap Tuhan tambahkan, sehingga mereka dipersiapkan untuk pelayanan-Mu Bapa. Memberkati mereka di kesehatan, kekuatan, dan yang terpenting adalah sukacita terus di dalam hati mereka untuk tetap berdiri teguh di dalam panggilannya sebagai hamba-Mu Bapa. Memberkati keluarga mereka juga Tuhan dimanapun mereka berada, mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan ya Bapa. Berikan kesehatan selalu sehingga kedua anak ini berhasil dalam pendidikannya. Juga mendoakan untuk majelis daerah DKI Jabar Banten dan majelis umum dan segala program yang telah dicanangkan untuk 5 tahun ke depan dan seterusnya akan serahkan ke dalam Tuhan. Memberkati setiap pengurus yang mengambil bagian yang duduk baik di DKI Jabar Banten, majelis daerah maupun majelis umum. Tuhan memberkati sehingga pelayanan DKI ini bisa berjalan dengan baik dan ada banyak jiwa yang memenangkan dan program-program untuk membangun gereja-gereja lokal di seluruh tanah air kami. Tuhan bisa tercapai dengan segala hal dana yang Tuhan cukupkan semuanya. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan pimpinan negara kami, Bapak Joko Widodo. Ya Tuhan memberkati berikan kesehatan, kekuatan, memberikan kemampuan baginya dalam memimpin bangsa yang cukup besar ini dengan penduduknya yang cukup banyak. Kami percaya ada kesulitan-kesulitan, tapi Tuhan memberikan dia kemampuan dengan orang-orang yang membantunya, anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk bersama-sama membantu bagi kemajuan bangsa ini. Tuhan juga memberkati mereka agar apa yang di masa akhir kepemimpinan mereka dari tahun depan, Tuhan memberikan prestasi yang cukup baik untuk kemajuan daripada bangsa ini. Segala program yang dicanangkan dan dilakukan terus akan dilakukan untuk pemimpin berikutnya, dan siapapun dia, kami tahu Tuhan campur tangan. Kami dari sekarang mendoakan sehingga Tuhan memilih pemimpin terbaik untuk bangsa ini Tuhan. Dan serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk keamanan bangsa kami ini. Tuhan juga memberikan kedamaian, jauhkan dari segala hal-hal yang merugikan kemajuan bangsa ini. Tapi kami percaya tangan Tuhan senantiasa menolong anak Tuhan yang mendoakan untuk kemakmuran dari bangsa kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sampai jajaran terendah RT RW dan lingkungan kami di tempat ini. Sejauh ini mereka bisa menerima kami bersyukur sehingga kami boleh menempatkan diri kami menjadi berkat di lingkungan ini Bapak. Kami percaya ini tidak mudah akan melalui sekian tahun, tetapi Kau berikan kemampuan mendekatkan diri dengan mereka, menjadi sahabat mereka, dan segala program-program yang kami
semua, bahkan pelayanan daripada hari Minggu, semuanya kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh majelis jemaat dan hamba Tuhan yang persiapkan membantu pelayanan di tempat ini. Dibawa memberkati kami semua, merupakan sehati, sepikir untuk kemajuan daripada pelayanan kami di tempat ini. Segala kegiatan kami serahkan kepada Tuhan. Ini bukan hanya merupakan kegiatan rutinitas, tetapi kami berkati segala kegiatan yang menjadi program kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas segala hal yang Kau berikan bagi kami. Berkati juga kesempatan yang telah kami berikan agar pelayanan kami bisa berjalan dengan baik, oleh karena ditopang oleh orang-orang terkasih yang memberikan yang terbaik bagi pelayanan pekerjaan Tuhan dalam pelayanan kami di GKI Sungai Bambu ini. Kau memberkati kami semua, baik jemaat yang bekerja, suami-suami yang bekerja di laut, Tuhan juga memberkati mereka yang di darat, istri yang bekerja. Apapun profesi kami semua, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, telah yang memberkati kami. Berkati anak-anak kami yang melanjutkan pendidikan baik tingkat daripada universitas, SMA, SMP, SD, bahkan TK, kami serahkan Tuhan. Siapkan segala dana yang kami perlukan Bapa. Kau tidak akan mempermalukan anak-anak kami, tetapi Engkau mencukupkan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan harapan kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga menghambat segala berkat-berkat Tuhan mengalir dari setiap kehidupan. Terima kasih Bapa. Ini kepadamu kami naikkan doa kami. Amin. Terima kasih semua. Jemaat kasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya akan membaca jadwal ibadah seputar kita untuk ibadah hari Minggu tanggal 21. Yang bertugas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan Bapak Rahmadi. Tema dipilih dan diperlengkapi nats dari Kisah 1 ayat 15 sampai dengan 26. WL Saudari Epi, Singers Saudara Daniel dan Victor. Kesaksian Komisi Pemuda, pemain musik Mas Jojo beserta teman-temannya, Pundi Bapak Ferry dan Bapak Isa Patikawan, doa Bapak Widi, LCD Aldi, penerima tamu Ibu Destelita. Untuk sekolah minggu firman Tuhan Ibu Aditya, Ibu Adita ya. Maaf tulisannya kecil, handphone saya ini agak susah untuk di tema nasihat hidup dalam kasih, nats dari Roma 12 ayat 9 sampai 21. MC Salamita, musik Ibu Stefani, pra-remaja Ibu Stefani. Satu ibadah tanggal 20 ibadah Komisi Pemuda yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan Bapak Pendeta Labuhan Sitorus. Tema menjadi anak Kristen yang semakin dewasa. Nasihat Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 6. MC Victor menyanyi, musik Mas Jojo. Ibadah Komisi Wanita
yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Ibu Popi, MC Ibu Yeni, musik Ibu Stefani, doa Ibu Desrelita, Puni Ibu Krisna. Jumat untuk ibadah keluarga tempatnya di Ibu Sibolon, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan Bapak Matias, MC Ibu Yeni, musik Mas Jojo, doa Bapak Pendeta Labuhan, Puni Ibu Oli. Mungkin ada jemaat kasih Tuhan itu yang bisa saya sampaikan, dan kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan satu pujian, peganglah tanganku yang kudus. dan kehadiran dan berkat kepada pagi hari ini. Tuhan telah memberkati kami dengan firman Tuhan yang terus menuntun perjalanan kehidupan kami. Dan sebentar kami bisa satu dengan yang lainnya, Tuhan kiranya memberkati kami. Coba dekat saudara Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita dan tangan kita ke hadapan Tuhan, dan terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih pengharapan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan nasihat dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sepanjang hari ini, besok sampai Maranatha, dan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Amin.
pada pagi ini Pak Son berkata kurang tahu. Jadi